kita bisa blok semua user yang ada, kemudian kita klik generate voucher dan kita klik generate. Oke, ya. Sahabat bisa lihat vouchernya sudah siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, selamat datang di Munir TV. Saya doakan Anda dan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, berlimpah rezekinya dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kali ini kita akan bahas settingan user manager hotspot WiFi ataupun voucheran WiFi menggunakan user manager. Kita mulai dari settingan 0. Mulai dari settingan dasar mikrotiknya, kemudian kita lakukan instalasi user manager, kemudian kita lakukan pergantian template atau tampilan vouchernya, dan bagaimana cara mencetak voucher. Oke sahabat semua, kendala yang ditanyakan oleh beberapa pengguna user manager yaitu pada saat melakukan settingan vouchernya tidak worth it atau vouchernya tidak berfungsi ataupun tidak terhubung antara user manager dengan hotspot WiFi nya. Pada video kali ini kita menggunakan sumber internet dari Mikrotik LHG LTE, jadi sumber internetnya dari Mikrotik juga. Kemudian kita menggunakan Mikrotik RB450GX4 sebagai billing hotspotnya, dan settingan user manager ada di dalam RB450GX4. Bisa menggunakan LAN maupun menggunakan WiFi dengan bantuan access point. Simak selengkapnya. Oke sahabat IR, ini adalah topologi settingan user manager pada Mikrotik RB450GX4 dan juga sumber internetnya dari Mikrotik LHG LTE. Dengan akses point yang kita gunakan saat ini adalah akses point dari TP-Link Archer C54, yang sahabat juga bisa menggunakan akses point yang lain sesuai dengan settingan akses point di beberapa video sebelumnya. Oke, kita akan lihat ini adalah Mikrotik LHG LTE sebagai sumber internetnya sudah di outdoor. Kemudian ini masuk ke Ether 1 Mikrotik RB450GX4. Jadi di sini juga ada support PoE dan juga bisa support data untuk hotspot WiFi. Seperti pertanyaan sahabat sebelumnya, kenapa tidak menggunakan Ether 1? Karena Ether 1 ada support PoE, namun bisa sumber internetnya masuk ke Ether 1 dan Ether 2 nya dan selanjutnya masuk ke access point. Mikrotik LHG LTE memberikan sumber internetnya ke Ether 1 dengan IP default atau DHCP nya 192.168.88.1 dari LHG LTE. Untuk settingan LHG LTE sudah ada di video sebelumnya, sahabat bisa lihat di video beberapa minggu yang lalu. Kemudian Ether 2 nya, Ether 2 ini masuk ke access point. Kali ini kita gunakan access point dari TP-Link Archer C54, dan di Ether 2 ini juga kita setup IP manager 192.168.10.1. IP untuk hotspotnya 10.10.10.1. Ini adalah cara yang sederhana, yang simple, yang worth it untuk sahabat gunakan. Sahabat bisa melihat settingan selengkapnya pada video berikut ini. Kita memenuhi permintaan dari sahabat yang meminta untuk membuat bagaimana cara mengintegrasikan user manager pada Mikrotik hotspot WiFi. Oke, kali ini sudah terhubung dengan nama WiFi dari sebuah access point TP-Link Archer C54, di mana terhubung ke Mikrotik RB450GX4, dan kita akan lakukan setting tersebut. Oke sahabat, kita akan ke Mikrotik download di mikrotik.com download, kemudian kita akan lihat tipe dari Mikrotik kita. Oke, kita geser ke bawah, ini adalah versi 7, kita lihat yang versi 6. Di sini ada router versi 6. Kemudian tipe RB450GX4 itu adalah tipe ARM. Oke sahabat, di menu ARM ini kita download ekstra paket pada versi 6.497 ini. Di ekstra paket, karena di dalamnya ada user manager. Kita menunggu sampai selesai downloadnya. Oke, kecepatan downloadnya 300 sampai 500 MB. Oke, sudah selesai. Kita akan membuka di menu download ini all package 6.497 ini dan kita ekstrak. Oke, kita ekstrak di sini saja. Dan di file all extract ini kita cari yang user manager. Connect dulu dengan WiFi yang terkonek dengan Mikrotik. Sekarang sudah terkonek dengan WiFi yang tersambung dengan Mikrotik. Kita buka Winbox,
Kemudian kita refresh, ini IP-nya 000, mikrotiknya RB 450GX4. Kita masuk dulu dengan login admin, passwordnya kosong, ini adalah defaultnya. Oke, langkah pertama kita akan instalkan user manager ini ke menu file. Oke sahabat semua, kita ke menu file dan kita akan copy paste di sini. Kita copy di user manager ini, copy saja, langsung kita di sini ada menu paste. Oke, dan user manager sudah langsung masuk ke sini dan kita akan lakukan reboot ke menu sistem, kemudian kita reboot. Oke, sudah terbaca, kita klik untuk lakukan koneksi. Oke, kita cancel dulu. Sahabat, sudah lihat user manager dan kita ke menu sistem, package, dan sudah ada user manager di sini. Oke, langkah berikutnya kita lakukan settingan dasar mikrotik, yaitu yang pertama kita lihat interface-nya dulu. Ada Ether 1, Ether 2. Jadi Ether 1 sumber internetnya, Ether 2 ini adalah pemancar wifi-nya yang masuk ke access point. Langkah kedua kita langsung ke IP DHCP client. Kita di menu DHCP client ini kita tambah sumber internetnya pada Ether 1, kita klik apply OK. Jadi pastikan bound seperti ini. Oke, kemudian kita ke IP address, IP mikrotiknya sudah terbaca. Kita buat Ether 2-nya yang masuk ke Archer C54 10.10.1/10.10.1/24 pada Ether 2, kita play OK. Oke, kedua sumber LAN yang masuk sudah ada IP address-nya. Yang berikut kita ke IP DNS. IP DNS IP dari sumber internet mikrotik LHGLT, sumber internetnya sudah terbaca. Kita allow remote request, apply OK. Langkah berikut kita ke IP firewall. Ini settingan dasarnya. Firewall pada tab NAT, kita klik tambah. Di menu general ini change-nya SOSNAT dan out interface-nya. Sahabat pilih Ether 1 karena sumber internetnya di sana. Pada menu extend, masquerade, apply OK. Kemudian kita lihat IP routers, semuanya sudah reachable. Kemudian kita ke IP untuk membuat hotspotnya. Pada menu server ini kita manfaatkan hotspot setup karena pemancar wifi-nya ada pada Ether 2. Kita pilih Ether 2 dan next sampai selesai. Sukses. Dan kita klik untuk menambah user 1, tambah lagi user 2, password kosong. Ini hanya untuk login. Untuk membuat vouchernya sudah ada pada video sebelumnya. Oke, langkah berikut kita akan buat IP address untuk user manajernya. Yang pertama kita ke IP address user manajernya, misalkan 192.168.10.1/24. Ini kita tempatkan pada Ether 2 saja, sama-sama dengan hotspot. Oke. Langkah berikutnya kita setting radiusnya. Oke, di radius ini kita klik tambah. Pada menu general ini hotspot, kita akan input IP user manajernya 192.168.10.1. kemudian secretnya ini misalnya admin 123. Oke, yang lainnya dibiarkan saja. Oke, setelah ini kita akan aktifkan di IP hotspot. Oke, di IP hotspot, kemudian server profil ini radiusnya kita centang, apply OK. Di default juga kita aktifkan. Tahapan berikut, oke, di IP service ini www-nya kita 80 ini, port 80 kita rubah menjadi port 81. Kita klik apply OK. Oke, kita coba masuk atau mengakses user manajernya. Kita akan akses IP-nya 192.168.281/username. Oke, sekarang sudah sukses mau login ke user manager. User manager ini punya
login sendiri. Default loginnya adalah admin, passwordnya kosong. Kita klik login dan ini sudah sukses sahabat. Di sini ada 3 menu penting: menu router, menu user, dan menu profil. Menu router ini kita harus buat. Oke, kita klik new. Namanya misalnya hotspot. Ya, IP address dari user 168.10.1, IP address dari user manager, secretnya admin 123. Oke, autentikasi file dan kita klik add. Oke, sudah terbuat. Kita centang, edit, dan enable. Oke, tahapan yang berikut di menu router incoming ini kita klik centang. Ini di support ini 1700. Oke, menu radius di incoming ini kita akan masukkan, atau yang ini kita masukkan ke sana. Akan masuk ke user manager. Oke, di sini. Oke, kita klik save. Present successful. Jangan lupa enable. Pastikan enable. Oke, tahapan berikutnya kita akan ke menu profil. Di menu profil ini di limitasi. Misalkan kita buat limitasi untuk kecepatan atau kuota, kan kita buat kuota dan yang satunya limitasi. Di menu add ini di limitation add new, kita akan beri nama 50 mega. Ini hanya contoh saja. Yang penting di sini adalah di transfer. Ini kita beri 50 megabyte. Oke, kita klik add. Ini hanya untuk uji. Oke, limitationnya sudah. Kemudian limitationnya sudah. Kemudian di profil ini kita akan add 50 M. Sahabat bisa buat sesuai dengan yang diinginkan. Oke, 50 M. Kemudian validity ini misalnya 1 hari, 1 day. Yang lainnya ditaruh harga juga bisa. Yang penting adalah add new limitation. Kita akan pakai 50 mega. Kita klik add. Oke, ini sudah ready. Dan pastikan save. Oke, selanjutnya kita akan buat voucher. Ini membatasi kuota 50 megabyte. Jadi hanya untuk uji. Sahabat bisa pakai pembatasan kuota untuk pengguna 1 giga, 2 giga, bahkan puluhan giga. Oke, di menu user ini kita klik add. Kita buat one user dulu. Usernya adalah Munir. Passwordnya 123. Kemudian kita klik di 50 M. Kita klik add. Di sini sudah 50 mega. Kita bisa klik aktif di sini. Oke, 50 megabyte sudah aktif. Jadi tidak ada di video sebelumnya bagaimana settingan FUB sudah. Oke. Loading ini sudah aktif dan sekarang kita login ke hotspot yang aktif sekarang ini adalah user 1. Kita off-kan dulu user 1 dan kita coba untuk sekarang sudah meminta untuk login. Kita akan login ke Munir. Passwordnya 123, kita klik masuk. Sahabat, sudah sukses. Sekarang kita akan coba untuk speed test dan 50 megabyte itu berapa lama habisnya. Oke, kita YouTube juga. Nah, di sini kecepatan normalnya karena kita hanya batasi kuota. Kita juga sampai kuotanya habis 50 megabyte. Ini membuktikan bahwa pembatasan kuota bisa terlaksana dengan baik. Oke sahabat, sekarang sudah tidak bisa, speednya juga sudah tidak jalan. Kita coba ke Google dan juga sudah tidak jalan. Jadi sudah selesai. Oke sahabat, sekarang sudah meminta untuk login kembali, speednya juga sudah tidak jalan. Padahal koneksinya masih terkoneksi dengan Kedai. Jadi paket 50 MB nya sudah habis. Sukses kita melakukan pembatasan kuota. Yang berikut kita akan lakukan bagaimana cara membatasi bandwidth-nya.
kita akan masuk dulu dengan user yang di Mikrotik. Oke, kita akan login. Ya, sekarang kita login dengan user di Mikrotik dan membatasi kuota. Kita refresh dulu. Yang berikut kita akan buat profil limitation untuk kita batasi 1 Mbps. Caranya kita klik add. Di sini 1 Mbps. Kemudian di rate limit. Rate limit ini kita batasi 1 Mbps dan download maupun uploadnya kita batasi 1 M. Oke, download maupun uploadnya kita batasi 1 Mbps atau 1 M. Kita klik add. Oke, dan di menu data ini kita klik tambah untuk 1 M. Kemudian kita 1 M ini add, kita pilih yang 1 Mbps dan kita klik add. Jangan lupa klik save. Oke, yang berikut di user kita akan buat 1 user. Misalkan ini user uji, passwordnya 123 dan kita pilih 1M. Klik add. Kemudian di di sini masih waiting, kita bisa aktif langsung di sini. Jadi jangan lupa diaktifkan 1M ini di sini. Oke, kita klik save. Berarti menu uji ini sudah 1M, kuotanya unlimited tapi kecepatannya 1 Mbps. Kita masih di user 1, kita keluar dulu. Kemudian di Mikrotik user satunya kita blok lagi. Oke, dan login. Oke, sekarang kita uji, masuk login dengan uji passwordnya 123 dan sukses masuk. Sekarang kita refresh dulu user manajernya dan kita langsung masuk untuk uji. Oke, kecepatannya kita batasi 1 Mbps, tidak bisa lebih paling sedikit. Sekarang downloadnya di 0,9, 0,8, 1, nah turun lagi. Dan ini sudah sukses untuk speed yang kita batasi 1 Mbps. Oke, download maupun upload. Uploadnya justru lebih kecil, tapi di seputaran 0,8 juga. Oke sahabat, sukses untuk membatasi kuota dan membatasi kecepatan. Oke sahabat, kita akan lanjut kepada settingan template bagaimana membuat voucher yang sedikit keren. Ini adalah tampilan voucher standar. Jadi jika kita lihat voucher ini, ini sudah voucher sebelumnya, kita akan merubah. Kita klik generate voucher, generate. Nah, ini adalah tampilan standar bawaan dari user manager. Jadi bagaimana agar membuat voucher yang keren, kita akan langsung menghapus yang ada ini dulu. Kita centang semua, edit, remove. Oke. Ini kita masih terhubung dengan user 1. Kita hapus juga profilnya, nanti kita buat baru. Edit, remove. Oke, di menu limitasi kita remove profilnya. Menu profil kita klik remove dan sudah hilang. Sekarang kita akan merubah menu setting. Kita rubah template-nya. Ini adalah menu standarnya. Kita akan merubah menu row dan header. Dan scriptnya, beberapa script sudah disetting di sini. Sahabat juga bisa, ini kita copy dulu. Sahabat juga bisa merubah di lewat Word ataupun Notepad. Di sini ada perubahan nama WiFi, nanti tampil, sahabat bisa lihat dan bisa merubahnya. Ini bisa diketik tanpa menggunakan aplikasi Dreamweaver ataupun aplikasi yang lain. Bisa di Word ataupun di Notepad bisa dirubah. Oke, kita akan copy ini dan ini adalah row-nya. Kita akan masukkan di row yang kita sudah edit. Kemudian headernya juga kita rubah. Oke, ini adalah script headernya, agak panjang. Oke, sampai di sini. Oke, kita copy. Ini untuk paste ke header. Pastikan sampai di situ. Kita copy di sini. Oke, headernya sudah tercopy dan kita klik save. Oke, template save dan sekarang kita akan buat profil baru.
Oke, kita ke menu profil. Limitation ini kita buat limit dulu. Klik new. Misalkan kita buat untuk 1 GB, 1G. Nama juga kita samakan saja 1G. Kemudian di specified ini kita tempatkan pada height. Kita klik add. Kemudian kita buat profil juga kita samakan juga bisa, beda juga bisa. 1G. Validity ini kita tempatkan 1 hari atau 1D. Dan price-nya misalnya Rp2.000, terserah sahabat. Kemudian kita klik add new. Kita harus tempat centang pada 1G dan kita klik add. Oke, save. Nah, berarti ini sudah selesai dan kita akan buat voucher di menu user. Kita klik add untuk batch beberapa user. Misalkan kita buat 5 voucher atau user, login dan passwordnya angka dan karakter saja. Oke, kita klik add dan kita edit, kemudian enable, kita aktifkan, kita enable atau mengaktifkan. Oke, caranya kita generate. Kita klik generate voucher dan generate. Nah, ini adalah tampilan dari voucher template yang kita setting tadi dengan merubah row. Jadi sahabat bisa lihat di sini ada munirtv.com, Munir TV Wi-Fi, voucher hotspot, harganya Rp2.000, masa aktifnya 1 hari atau 1D, kemudian ada nomor telepon dan lain-lain, ada juga barcode juga. Oke, itulah bagaimana cara membuat voucher yang keren. Oke sahabat, bagaimana melihat atau mencetak voucher user manager di handphone. Kali ini kita terhubung dengan Mikrotik Pro H1. Kita akan sambungkan dengan Kedai 5 Wi-Fi yang terhubung dengan Mikrotik yang ada user manajernya. Oke, kita akan masukkan user dan passwordnya. Oke, sudah sukses login. Sekarang sudah sukses login ke Kedai 5 Mikrotik RB 450GX4. Kita juga bisa mengakses Mikrotik lewat aplikasi Mikrotik. Oke sahabat, kita bisa login Mikrotik. Ini adalah RB 450GX4. Dan kita coba untuk mengakses lewat handphone. Oke, kita sudah terhubung dengan kedai. Nama Wi-Fi 2,4 GHz dari Archer C54 yang terhubung dengan yang Mikrotik 450GX4 yang sudah terinstall user manager. Oke sahabat, kita menggunakan IP 10.10.10.1, kemudian data 81/username. Oke. Dan ini sudah sukses. Kita sudah berada pada Wi-Fi dari kedai, kemudian admin dari user manager. Oke, kita masukkan admin, passwordnya kosong, dan sekarang sudah berada pada menu user. Kita bisa blok semua user yang ada, kemudian kita klik generate voucher dan kita klik generate. Maka tampilan voucher seharusnya harus muncul di sini. Oke, ya. Sahabat bisa lihat vouchernya sudah siap. Oke, jika sahabat yang terhubung dengan printer portable, Anda bisa print lewat Wi-Fi ataupun lewat Bluetooth. Oke, ini adalah voucher yang kita generate di lewat handphone, lewat browser. Oke, itulah bagaimana cara melihat voucher user manager lewat handphone dengan menggunakan browser yang simpel. Semoga bermanfaat. Salam sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.